Yuk buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Manchester City dipastikan kehilangan penyerang andalan, Omar Marmoush, saat menghadapi Manchester United di Derby Manchester pada Minggu, 14 September 2025. Pemain asal Mesir itu mengalami cedera lutut ketika membela timnas negaranya dalam kualifikasi Piala Dunia kontra Burkina Faso. Baru 9 menit pertandingan berjalan, ia harus ditarik keluar setelah mendapat tackle keras dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol. Marmoush, yang direkrut dari Eintracht Frankfurt dengan biaya 59 juta pound sterling pada Januari lalu, awalnya menjalani pemindaian di Mesir, namun hasilnya menunjukkan ia harus absen pada laga krusial kontra United. Klub kemudian memastikan sang striker akan segera kembali ke Manchester untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sekaligus memulai program pemulihan. Situasi ini menjadi kabar buruk bagi pelatih Pep Guardiola karena stok pemain lini depan semakin terbatas. Ryan Cherki, rekrutan baru musim panas, juga sedang menepi akibat cedera hamstring. Sementara itu, Phil Foden yang berperan vital di sektor gelandang serang Inggris, masih absen setelah tak ikut membela City kalah dari Brighton sebelum jeda internasional. Absennya Marmoush menambah daftar masalah yang harus diselesaikan Guardiola menjelang pertandingan penting ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut sejatinya tampil cukup impresif sejak didatangkan, dengan catatan 8 gol dalam 28 penampilan bersama Manchester City sepanjang musim ini. Kini, City harus mencari solusi alternatif untuk menambah lubang di lini serang agar tetap mampu bersaing di kompetisi domestik dan menjaga peluang di papan atas Liga Inggris. Gianluigi Donnarumma resmi bergabung dengan Manchester City setelah didatangkan dari PSG pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025 dengan mahar sekitar 468 miliar rupiah. Kiper utama timnas Italia itu hadir untuk memperkuat sektor penjaga gawang dan menambah soliditas pertahanan di bawah asuhan Pep Guardiola. Transfer ini tidak hanya menegaskan ambisi City, tetapi juga menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kiper berusia 26 tahun yang dianggap bisa menjadi pilar jangka panjang di Etihad Stadium. Publik pun menyoroti detail kontraknya yang luar biasa. Pada musim pertamanya, Donnarumma akan menerima gaji 234 miliar rupiah plus bonus, dan nominal itu akan meningkat menjadi sekitar 265 miliar rupiah per musim dalam 2 tahun terakhir masa kontraknya. Angka fantastis ini menempatkan Donnarumma sebagai salah satu kiper dengan bayaran tertinggi di dunia. La Repubblica juga mengungkapkan adanya bonus tambahan senilai 46,8 miliar rupiah per musim. Bonus tersebut tidak hanya diberikan secara reguler, tetapi juga terkait pencapaian prestisius seperti keberhasilan Manchester City menjuarai Liga Primer Inggris maupun Liga Champions. Lebih jauh, kontrak Donnarumma juga mencakup bonus khusus untuk setiap catatan clean sheet yang ia raih. Skema ini tidak hanya membuat kontraknya semakin menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga memberikan motivasi lebih bagi Donnarumma untuk tampil konsisten menjaga gawang City tetap aman dari kebobolan. Dengan usia yang masih produktif, pengalaman panjang di level internasional, serta potensi besar untuk berkembang, kedatangannya diharapkan membawa stabilitas baru dan meningkatkan peluang City mempertahankan dominasi di kompetisi domestik sekaligus meraih kejayaan di level Eropa. Manchester City dan Liga Primer Inggris akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa hukum terkait aturan transaksi pihak terkait, APT. Kedua pihak merilis pernyataan resmi pada Selasa 9 September, menegaskan bahwa penyelesaian ini tidak berhubungan dengan sidang atas 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang masih berlangsung. Proses persidangan atas dakwaan itu tetap diawasi panel independen beranggotakan 3 orang sejak September hingga Desember 2024, dengan City tegas membantah seluruh tuduhan. Hingga kini, belum ada putusan final mengenai dakwaan tersebut. Perselisihan hukum bermula Februari lalu ketika City menggugat amandemen aturan APT yang disahkan pada November 2023. Perubahan itu lolos lewat pemungutan suara 16-4 oleh anggota Liga. Aturan APT bertujuan memastikan kesepakatan sponsor memiliki nilai pasar wajar sekaligus mencegah masuknya pendanaan tidak transparan dari pemegang saham. Amandemen terbaru menambahkan lapisan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi komersial klub. Manchester City semula menilai aturan tersebut cacat hukum, namun akhirnya menerima APT sebagai sah dan mengikat setelah proses negosiasi. Baik Liga Primer maupun City memilih tidak memberi komentar tambahan, menutup bab panjang konflik antara kedua belah pihak.
Dengan demikian, fokus kini kembali bergeser ke lapangan hijau. Tim asuhan Pep Guardiola tengah menghadapi tekanan besar setelah mencatat awal musim terburuk sejak 2005-06. City akan menjamu rival kota Manchester United di Stadion Etihad pada Minggu, dalam laga yang diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan sekaligus jawaban atas keraguan publik terhadap performa skuad biru langit pada musim ini. Akhir pekan ini, Premier League kembali memanas dengan duel klasik derby Manchester yang mempertemukan Manchester City dan Manchester United. Pertandingan ini selalu menyedot perhatian publik karena syarat gengsi sekaligus rivalitas panjang antar dua klub sekota. Sorotan utama kali ini tertuju pada Erling Haaland, mesin gol andalan City yang justru sedang mengalami fase unik menghadapi United. Sejak bergabung dengan skuad Pep Guardiola, Haaland sempat memperlihatkan ketajaman luar biasa dalam derby awalnya. Dari 5 pertemuan pertama, ia berhasil membukukan 6 gol ke gawang setan merah, menjadikannya momok menakutkan bagi lini pertahanan tim asuhan Erik ten Hag. Namun situasi berbalik sejak musim lalu. Haaland terakhir kali mencetak gol ke gawang MU dalam kemenangan 3-1 City di Premier League 2023-2024. Sejak saat itu, ia melalui 3 laga beruntun tanpa gol melawan rival abadinya. Rentetan tersebut mencakup kekalahan menyakitkan di final Piala FA 2024, hasil imbang tanpa gol dalam Community Shield, serta kekalahan 1-2 di Etihad Stadium pada Desember 2024. Derby kali ini pun menghadirkan misi pribadi penting bagi striker Norwegia berusia 24 tahun itu, menghindari catatan 4 laga tanpa gol menghadapi United. Publik Etihad maupun Old Trafford menantikan apakah Haaland mampu kembali tampil tajam dan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan setan merah, atau justru semakin kesulitan memecah kebuntuan. Pertemuan penuh gengsi ini bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga menjadi panggung bagi Haaland untuk membuktikan kembali statusnya sebagai predator ulung yang mampu menentukan hasil laga terbesar di sepak bola Inggris. Manchester City resmi menobatkan Tijjani Reijnders sebagai pemain terbaik klub untuk bulan Agustus. Penghargaan ini diumumkan pada Selasa 9 September dan menjadi bukti nyata bahwa gelandang asal Belanda tersebut mampu menjawab ekspektasi tinggi sejak awal musim. Reijnders direkrut pada bursa transfer musim panas dan langsung memberikan dampak signifikan dalam struktur permainan Pep Guardiola. Dengan usia 27 tahun, ia cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League dan segera menjelma sebagai pilar penting lini tengah The Citizens. Kemampuannya mendistribusikan bola dengan jangkauan umpan luas, ketenangan dalam tekanan, serta kecerdasannya mengatur tempo membuatnya menuai banyak pujian dari penggemar maupun pakar sepak bola. Penampilan impresif Reijnders terlihat jelas di laga-laga pembuka musim, di mana ia tidak hanya membantu membangun serangan, tetapi juga solid dalam tugas defensif. Keseimbangan itu berkontribusi besar bagi City untuk mengamankan hasil positif pada fase awal kompetisi. Penghargaan bulanan ini mencerminkan betapa cepatnya ia memperoleh pengakuan, baik dari tim maupun supporter, yang menilai dirinya membawa warna baru pada skema Guardiola. Reijnders dianggap menghadirkan ketenangan, kontrol, dan kecerdasan taktis yang menjadi faktor utama kesuksesannya di lapangan. Momentum ini diyakini akan menjadi modal penting untuk menjalani musim yang panjang dan penuh tantangan. Dengan ekspektasi publik yang semakin tinggi, Reijnders dituntut menjaga konsistensi performanya agar bisa terus memperkuat dominasi Manchester City di kompetisi domestik maupun Eropa. Sebagai gelandang internasional Belanda yang kini dipercaya memegang peran kunci, ia diharapkan tetap tampil stabil dan menjadi fondasi utama bagi perjalanan ambisius klub sepanjang musim 2025-2026.